Salam Suksmo Angling Dharma, selamat malam kepada semua para sinar, para abdi, para utusan, para pengiring, para pengayah, para penyebar ajaran Dharma, para pelindung, penegak, dan juga pembela Dharma. Dimanapun kalian berada, malam ini Guru Atu ada di pesanggrahan. Tidak ada henti-hentinya untuk selalu memberikan piteket, pitutur, pituak, pencerahan, siraman rohani kepada semua para sinar, khususnya agar para sinar dalam jiwanya, dalam spiritualnya, dalam batinnya, dalam pikirannya, dalam rohaninya betul-betul tercerahkan ibarat berlian. Ya, dia tidak akan pernah kotor, walaupun berlian itu ada di lumpur yang kotor sekalipun dia tetap bercahaya. Seperti kalian juga punya alat mungkin pertanian, ada cangkul atau mungkin sabit misalnya. Kalau tidak diasah-asah, walaupun waktu beli atau dikasih oleh orang tajam, tapi kalau tidak diasah-asah niscaya akan karatan sendiri, dan itu tentunya tidak berguna, sulit untuk memakainya. Guru Atu tetap berdoa dulu kepada kalian semua, semoga kalian sehat selalu, ya sehat batin dan lahirnya. Semoga pikiran kalian selalu tenang, ya selalu damai, tenteram jiwanya, dan lahirnya juga sehat. Dan juga semoga kalian selalu semangat di dalam berusaha bekerja dalam hidup ini untuk mencapai tujuan. Tetaplah harus selalu berusaha di jalur Dharma, banyak eling bakti pada Tuhan dan leluhur, agar apa yang kalian lakukan, apa yang kalian laksanakan direstui oleh Tuhan. Kalau Tuhan sudah merestui, otomatis dewata, dewati, betari, leluhur, ya para malaikat semuanya akan merestui, termasuk jin setan berbuddha pun mereka tidak akan mengganggu. Yang penting hubungan kita batin lahir baik, hubungan yang dari bawah ke atas juga baik, dari atas ke bawah juga baik. Jadi jangan berpikir belajar ilmu pengetahuan ketuhanan itu gampang, simple, karena saya sudah sering mohon izin kemanapun. Itu adalah salah satu bentuk keyakinan kita bahwa dengan berdoa mohon izin itu artinya kita namanya bakti pada beliau, dan juga kita namanya mohon izin berarti kita kan mohon perlindungan, mohon keselamatan. Itu adalah suatu kewajiban yang utama, tapi yang jangan lupa juga kewajiban kita yang lebih utama juga, selain kita selalu berdoa pada Tuhan yang alam jiwa kita maupun Tuhan yang ada dimanapun, ya perbuatan kita tidak akan menjadi jiwa-jiwa yang luhur kalau di dalam kita belajar mengasah rohani. Kita selain kurang tulus, walaupun tulus pun sekalipun, tapi kalau kalian tidak asah, tidak olah, tidak kalian praktekkan, tidak kalian ya jalankan antara apa yang sudah kalian dapatkan, harus dipraktekkan sesuai dengan kemampuan. Kita badan kan ada dua, ada badan kasar, ada badan halus. Badan kasar kan yang nyata ini. Badan halus itu pun ada tiga, yaitu namanya jiwa, roh, dan atman. Ketiga badan itu yang masih bisa dilihat secara lahiriah jiwa. Jiwa itu adalah sifat karakter. Walaupun jiwa itu sejatinya kan sulit juga ditebak bagaimana jiwa seorang, sifat seorang. Kadang-kadang ada orang yang memang bisa ya berpura-pura, atau mungkin orang bisa mengendalikan diri antara apa yang ada di hatinya dengan apa yang dia ungkapkan. Kadang-kadang kan masih bisa dia mengendalikan, dia sebenarnya nggak suka dia dengan sikap orang, tapi masih dia bisa tersenyum. Tapi secara umum jiwa itu adalah sifat karakter yang masih bisa ya orang kenali secara umum. Oh jiwanya seperti gini, oh jiwanya dia kalem, jiwanya dia agak lemahan, jiwanya dia agak kerasan kan gitu kan. Tapi kalau roh itu pun masih bisa dilihat, tapi itu pun kalau melihat roh tidak sembarang orang bisa melihat roh, karena roh itu kan identik dengan ada kekuatan dalam jiwa seseorang ataupun dalam binatang itu yang tentunya bersifat sangat astral, abstrak. Karena roh itu adalah penghuni dalam jiwa kita. Kalau tidak ada roh, tidak ada jiwa. Di dalam roh itu ada yang lebih utama, namanya atman. Atman itu
dia tidak tersakitin. Atman itu tidak tersentuh oleh pikiran apapun. Dia itu adalah cemerlang. Tapi roh tuh masih bisa merasakan kesedihan, masih sakit. Makanya ada roh yang gentayangan nangis, ada roh-roh binatang, tumbuhan. Makanya kita sebagai manusia di dalam mendoakan itu juga jangan lupa mendoakan roh-roh mungkin yang masih gentayangan. Atau di Sandu Ase, atau yang Widi, atau Tuhan Yesus, atau ya Allah, saya mendoakan pada roh-roh yang mungkin masih gentayangan di alam panah karena belum mendapat tempat yang layak. Mendoakan semoga mereka diampuni juga dosa-dosanya sewaktu beliau masih hidup dan mendapat tempat yang layak sesuai dengan memang karmanya. Jadi intinya mendoakan leluhur itu secara umum itu kan leluhur juga, yang mendoakan leluhur semua yang ada di muka bumi ini. Jadi jangan mendoakan leluhur kita sendiri, karena kalian mendapatkan rezeki kan lewat lantaran banyak orang. Semakin kita banyak berbuat kebaikan termasuk mendoakan leluhur, jaringan kita akan semakin banyak lantaran-lantaran akan menolong kita. Selanjutnya, badan dalam jiwa kita, selain jiwa, selain fisik, ada dalam jiwa kita, dalam diri kita ada dalam jiwa, roh, dan atman. Kalau atman itu kan memang Tuhan sendiri, beliau itu maha suci, maha langgeng. Kalau roh sudah pergi, kalau atman sudah pergi, roh pasti pergi. Begitu juga kalau roh kita tidak pelihara, kita tidak rawat, ya fisik kita hancur, jiwa kita hancur, fisik kita pun hancur dengan kesombongan. Kalau atman itu tidak usah diasah, karena beliau itu kan maha tunggal, maha kuasa, maha sejati, maha agung, maha segalanya. Kalau roh itu perlu diasah, dibina. Kalau rohani kita sering diasah dengan baca apa, banyak mendoakan, banyak mendengarkan pencerahan, banyak berdoa, banyak bersembahyang, ya. Akhirnya di situ jiwa kita akan cemerlang, jiwa kita akan banyak jiwa welas asih, jiwa penyayang, jiwa berkorban, jiwa kita selalu mendekati pada Tuhan. Tapi kalau rohani kita tidak asah, jiwa kita kebanyakan ego, rasa aku, rasa dua, makanya perlu belajar. Padahal kalau belajar ketuhanan, semakin kalian belajar ilmu ketuhanan, semakin banyak yang kalian tidak tahu. Kalau belajar ketuhanan itu sebenarnya sangat tinggi ajaran itu. Tapi kalau kita di praktiknya kita tidak melaksanakan, rugi belajar ketuhanan. Karena terjadi apa? Kita merasa sudah bisa dan mampu. Karena kalau orang belajar ketuhanan, semakin kita belajar, semakin kita merasa kosong, semakin kita merasa terbatas, semakin kita merasa belaung sebenarnya. Rahayu semua persenar, hidup jaya merdeka rahayu.